Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor. Kali ini kita akan bersilaturahim hikayah pesantren ke Wonosalam, Jombang. Pesantren Bumi Al-Quran yang didirikan dan dipimpin oleh Al-Ustadz Ahmad Ghazali Fadli, alumni Gontor tahun 2006. Kita sapa sama-sama ya. Assalamualaikum Ustaz Ghazali, kebal hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, senang sekali ya. Saya lihat antum ini luar biasa. Ustaz, boleh cerita dulu nih, hikayah pesantren Bumi Quran ini didirikannya dulu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ingat kalau ketemu antum ini kan masa-masa berjuang di Jakarta dulu. Kita ngopeni kantor IKPM Jakarta. Jadi kalau dilihat-lihat kan memang IKPM itu banyak yang non Jakarta yang ngurusi saat itu. Mudah-mudahan sampai sekarang. Tapi setelah itu alhamdulillah kita kita ngalir. Jadi pesantren ini ya saya istinbat ya. Istinbatnya adalah ada barokah doa-doa para awalin saya. Jadi abah, mbah itu dulu pernah berdoa demikian bahwasanya saya harus mendirikan pesantren. Nah, jadi ketika saya pertama kali ke Wonosalam itu melihat lahan pesantren. Jadi sebelumnya saya belum pernah sama sekali ke Wonosalam, hanya dengar ceritanya bahwasanya penghasil durian. Nah, jadi ketika ada yang menawari tanah, saya berangkat dan itu pertama kali, dan yang saya jujuk itu adalah tanah pesantren ini. Antum di mana waktu Kemudian itu? Ketika tahun 2014. Itu di mana antum? Sudah di Surabaya, Antum pulang ke Surabaya ya? Oh, Surabaya. Ya. Terus di Surabaya. Antum dengar setelah ada selesai tanah. S2 sudah selesai, kemudian ada penawaran tanah itu, kita kunjungi tanahnya. Kunjungi ke Jombang. Ke Jombang. Jadi pertama kali saya ke Wonosalam ya melihat tanah ini. Nah, kemudian ketika saya balik pulang, saya silaturahim ke Umi. Saya matur ke Umi, Mi, saya mau beli tanah di mana itu di Wonosalam. Yang pada akhirnya Umi pun membuka cerita. Iya, itulah maunya abah kamu. Dulu sebelum 2 hari sebelum meninggal, itu sudah menyampaikan amanah bahwasanya saya nanti diminta untuk mendirikan pesantren di Klaten. Abah kan asli Klaten, kemudian meninggalnya juga di Klaten. Diminta di sana itu ada gunung, namanya Gunung Pandanaran. Jadi di makamnya dekat makam Sunan Pandanaran itu diminta untuk mendirikan di situ karena abah asli sana. Asli sana, mbah-mbahnya semuanya keturunan saya asal saya itu di sana semuanya. Nah, tapi di perjalanan itu sebenarnya sudah ada diskusi antar abah dengan beberapa ulama yang lain dulu itu. Bahwasanya saya diminta untuk mendirikan pesantren ya bukan di Klaten, antara Surabaya sama di Jombang. Nah, akhirnya perdebatan antar ulama ya itu yang pada akhirnya Allah mengutus kami ya di Jombang ya di gunung gitu kan. Jadi gunung itu doanya Abah gitu kan. Kemudian Jombang itu doa temannya Abah, ya guru kami juga. Nah, jadi adanya pesantren ini mungkin ya karena doa-doa beliau-beliau itu. Jadi kami sama sekali tidak ada pandangan awal dulu. Mungkin waktu di Jakarta, waktu studi dan sebagainya tidak kepikiran untuk mendirikan pesantren. Tetapi Allah yang ngantarkan semuanya itu. Nah, mungkin cuplikannya seperti itu. Jadi sampai tahun 2014 kita beli, belum bisa bangun sama sekali. Kita silaturahim dan sebagainya, baru bisa bangun itu tahun 2017.
Ya, 2017 awal itu baru bisa kita bangun. Ya, ya akhirnya ya sampai sekarang itu, sampai sekarang ini. Mulai Jadi buka berawal dari 5 santri. Buka 2017 itu. oh, 2017. 2017 sudah mulai ada santri. Antum sendiri saat itu atau bagaimana? Sendiri, sendiri. Oh, masih Abah sendiri. kan sudah meninggal. Oh, kalau 2017 sudah ada istri, sudah ada anak dua, Ustaz. Di pesantren sama Sudah dua. siapa? Pesantren sendiri. Jadi antum memulai sendiri saat itu. Sendiri saat itu. Memang sendiri. Oh, sendiri dengan berapa santri, Zat? Awal ada 5 santri, jadi 5 santri. ada 2 dari Bogor, kemudian 1 dari Mojokerto, 1 dari Sidoarjo, 1 dari Balikpapan. Jauh-jauh Ya, itu. dari jauh-jauh. Oh, jauh-jauh. Gimana Jauh-jauh. ceritanya Dengan itu? fasilitas yang sangat minim. Saat itu Gimana? kita buka memang untuk yang skala lulusan SMA saat itu. Jadi pertama kali kita buka itu program untuk lulusan SMA. Program apa, Zat, yang dibuka pertama kali dulu itu? Pertama kali ya hafal Al-Quran selama 1 tahun. Jadi untuk Hafal yang setengah Al-Quran selama 1 tahun. 1 tahun. Oh, itu sih yang Dan karena memang setingkat lulus sejarah kami dulu SMA. kan seperti itu. Iya, lulusan SMA. Yang pada Hmm. akhirnya dari lulusan SMA itu ada beberapa yang ngabdi, kemudian jadi guru kami. Jadi guru di pesantren. Oh, jadi setelah Nah, mereka jadi seluruh hafal, guru ya ada yang lanjut, ada yang lanjut ke Unida juga ada, kemudian ada yang tetap di sini dampingi kami untuk ngelola pesantren. jadi Jadi guru. stepnya Jadi dari atas dulu, dari apa, nyiapan guru pendidikan dulu guru ya. dulu. Baru tahun kedua kita buka untuk SMA, baru tahun ketiga kita nerima dari lulusan SD. Jadi stepnya dari atas baru ke bawah. Jenjang SMP dan SMA. Nah, SMA. berarti ini pesantren antum nih, Zat. Ini pesantren tahfiz atau seperti apa, Zat? Sebenarnya kalau kita bilang tahfidz itu juga saya tidak menyatakan seperti itu Ah, karena apa ya karena tahfidz kan hanya ada tahfidznya saja. Sedangkan kita kan meluas. Jadi bukan khusus ya. hanya hafalan saja, tetapi dirasa Islamiyah yang lainnya juga mencakup itu. Jadi tidak spesifikasi ke tahfidznya saja. Ya, biasanya kan tahfidz itu kan Oke. di pondok-pondok salaf gitu. Nah, benar-benar murni tahfidz. Oke. Jadi bagaimana sistem dan jenjang pendidikan di pesantren Bumi Al-Quran ini, Ustaz? Ya, jadi dulu kami setelah pengabdian di Konter 2 itu Ah, mondok dulu ya. Mondok di Ampel, Sunan Ampel Surabaya itu. Ada pondok hmm, namanya Fathus Salam. Yang ngasuh adalah Yai Kosim. Sekarang almarhum dan dimakamkan di Ampel, di Makbaro Ampel itu. hmm. Itu sebelum Jakarta. Jadi setelah dari pondok itu selama 6 bulan, alhamdulillah bisa selesai. Kemudian baru lanjut ke Jakarta itu ke Libya, yang pada akhirnya kita ketemu di IKPM Jakarta Ya itu. PM ya. Jadi ada ya, sanad Al-Qur'annya itu. Jadi sanad Al-Quran yang kita pakai adalah sanad dari pesantren kami. Ya, pesantren yang di Ampel itu ya sama persis. Jadi pendidikannya, pola pendidikan menghafalnya sama persis. Kemudian untuk di Rosa Islamiyahnya kita ngambil dari Ngotor. Ya, jadi Hmm. perpaduan antara tahfidzul Quran dengan yang sebelumnya, bukan hanya di Ngotor saja, karena sebelumnya saya di pesantren salaf, akhirnya kita masukkan komponen kurikulum salafnya juga dari segi metodologi pembelajaran. Jadi kalau di runut-runut ba'da subuh tepat itu ada ngaji kitab, kemudian setelah ngajiin kitab break sebentar, kemudian ada murojaah hafalan yang lama Hafalan. itu Hmm. antara setengah juz sampai 1 juz. Itu biasanya selesai jam 9. Setelah 9 itu baru mereka hafalan mandiri, kemudian baru disetorkan ziyadah itu ba'da asar.
Ini waktu ini sama Hmm. dengan pondok yang saya dulu, tuh persis sama sekali. Kemudian ba'da maghrib itu ngaji, qoblal maghrib ngaji, ba'da isya baru di dirasa Islamiyah. Jadi dirasa Islamiyah itu ba'da isya semuanya. Mulai pada bahasa Oh. Arab, imlaknya, kemudian tafsir, fikih dan lain-lain itu ba'da isya. Oh, jadi siang itu Jadi semua komponennya jauh menghafal ya, Ustaz? full. Jadi kalau siang full untuk Al-Qur'an setiap Oh, hari, setiap hari. kecuali hari Jumat. Setiap hari. Cuma libur. Jumat libur. Oh, oke. Setiap hari itu seperti itu. Kalau boleh cerita, Ustaz, berarti metode penghafalan Al-Qur'annya itu seperti apa, Ustaz? Di tempat antum ini. Kalau menghafalnya sendiri itu kan memang apa masing-masing karena tiap anak itu memiliki cara yang berbeda dalam menghafal. Dan itu Hmm. kita tidak paku dalam satu sistem yang sama. Yang kita ajarkan adalah dari sistem apa manajemen waktu. Pertama, manajemen waktunya harus memang tertib. Kapan dia harus jada, kapan murojaah, terus kapan disiplinnya itu yang kita kawal, Oh, itu kawal. penting ya Terus berapa dalam lama? proses hafalan Iya, ya. iya, biar fokusnya di situ. Terus berapa Ah, lamanya oke. dia duduk, gitu kan? Nah, kalau kita duduk nyimak hafalannya kan juga lumayan lama. Jadi per Ah, hari itu ah, ah. untuk yang nerima setoran itu duduk ya minimal 6 jam lah. 6 jam untuk nerima Hmm. setoran-setoran. Nah, yang bikin setoran juga harus kuat duduk antara 3-4 jaman untuk menghafal. Jadi kalau kita Hmm. apa kalau di budaya apa di Gontor, kita bisa melihat kehidupan sehari-harinya di sini itu waktu apa ujian lisan. Jadi ada ujian lisan di Gontor Hmm. itu kan anak-anak bebas. Jadi belajar Ya, masing-masing, kemudian betul. masuk ruang ujian untuk diuji. Ya. Lah, setiap hari itu suasananya seperti itu. Oh, Jadi oke. kelas-kelas itu hanya di malam, waktu Ba'da Isya saja, untuk siang itu full mereka menyebar bikin hafalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya nanti diujikan atau distorkan. Ah, Tapi kalau oke. dari sistem kepadatan pemikiran itu kan lebih padat karena mereka setiap hari ujiannya 2 kali. Yang murojaah ya ziyadah tadi. Oh, dua kali Jadi setor ya. lebih lebih padat 2 kali setor tiap hari. Murojaah jam berapa tadi? Murojaah pagi mulai jam 7 sampai jam Jam 9. 7. Setornya Nah, sudah. Jadi persiapan bebas mereka. Jadi oh jam 7 itu pokoknya adalah setoran. waktu penyetorannya. Ya, Hmm. waktu penyetoran saja. Jadi untuk proses bebas. Mereka ada yang bangun sebelum subuh, ada yang bangun jam 2, jam 3, kita bebaskan. Yang penting kita Hmm. buatkan waktu setorannya saja. Hmm. Nah, antum kan buat metode sendiri tuh. Saya ingat itu mulai dari Jakarta antum udah bikin metode itu. Itu metode apa saja yang antum udah bikin itu? Iya. Pertama dulu karena di UMI itu ada TPQ, akhirnya kita apa bikin yang namanya Burhani. Nah, Ah, ini ada di Burhani. kitabnya ini. Oke. Burhani. Nah, ini kita yang sempat apa kita bedah di majalah Ngontor dulu. Ya, itu Jadi apa itu? Burhani kita ya Burhani ini kan kita bikin sebenarnya internal di TPQ kami sendiri. Tapi ketika takdim ke Yai Hasan waktu Hamin 1 sebelum Silatnas Cirebon itu, akhirnya beliau meminta untuk menyebarkan. Jadi ya amanah beliau ya kita sampaikan. Akhirnya sekarang sudah puluhan ribu yang sudah pakai metode Burhani. Di Hmm. TPQ sekolah itu hampir banyak yang sudah pakai. Itu alhamdulillah. Itu metode Tetapi membaca Al-Quran kemudian berarti. Yang ini, ya yang ini. metode membaca. Maka ketika Oh. masuk pondok kita kan ada syarat itu. Jadi syaratnya kalau mau masuk sini Bumi Al-Quran itu kan pertama bacaannya sudah bagus. Yang untuk lulusan SD, kemudian dia sudah harus hafal 1 juz untuk yang lulusan SD. Untuk Kita yang harus lulusan hafal. SMP harus hafal.
sudah punya hafalan 1 juz. Oke. Kemudian yang lulusan SMP alias masuk jenjang SMA itu harus hafal 5 juz. Hmm. Nah, tahun ini itu sudah kita naikkan menjadi 15 juz. Jadi Yang masuk SMA. SMA itu 15 juz. Karena nanti beban Oh. materi di Rosa Islamiyahnya tinggi. Tinggi, terus Hmm. agak-agak padat juga untuk persiapan jenjang kuliah. Itu ada Jadi itu masuk, makanya yang masuk SMA ada yang langsung set 15 juz itu. ada. Oh ada ya? Ada. Biasanya dari pondok-pondok tafid itu. Pondok tafid di sana nggak maksimal, Ah, akhirnya pindah ke sini seperti itu. oke. Ya, Ya, oke. makanya kita ada kitab ini, jadi nggak dipakai di pondok ini. Di pondok ini nggak dipakai karena semua yang masuk itu sudah dalam kondisi bisa membaca. Metode Maka ketika Burhani. kemudian kita Burhani, kemudian setiap sore sebelum maghrib itu anak-anak di sini itu kita budayakan sejak awal itu tadabbur Al-Quran dengan cara mereka. Jadi apa yang mereka hafalkan sebelum mereka hafalkan itu harus difahami dulu, kemudian ngambil intisari. Jadi nulis intisari. Ya ini sudah Gimana itu? berjalan bertahun-tahun. Menulis Nah jadi tadabbur mereka itu misalnya teknisnya gimana, Set? teknisnya adalah mereka membaca terjemahan, kemudian Baca. membaca tafsir ringkas, baca, kemudian mereka mencari mana yang paling menarik, ayat mana yang paling menarik. Kemudian dicatat dalam notebook. Ada Hmm. kutip itu per hari harus dapat. Hmm. Nah, ini yang paling melekat sebenarnya dalam hati. Nah, kita bahasakan di situ namanya Allamanil Quran. Al-Quran mengajariku. Ah. Nah, jadi Al-Quran mengajariku di situ, mereka nulis di situ. Oh iya, saya dapat pelajaran dari Al-Quran tentang ini. Hmm. Lah berjalan itu sudah berjalan, akhirnya kita bukukan. Nah, kita bukukan jadilah Hmm. kitab ini. Kitab ini. Kitab ini namanya Allamanil Quran. Itu apa Ya, itu kitab kita ini? susun untuk apa? Untuk kita manfaatkan di luar pondok. Ya, kalau anak-anak kan insya Allah sudah biasa seperti itu dengan metodologi dan dengan desain yang ada di dalam pondok sudah biasa. Lah ini supaya yang dipakai di tempat-tempat yang lain. Ya, yang otomatis ya tidak 30 juz, maka satu gini kita desain 1 juz saja. Ini juz 30. Nah, Itu apa biasanya ada isinya TPK ini, Set? yang hanya juz 30. Alamanil Quran ini. Isinya pertama ayatnya ada ayat Al-Qur'an. Oke. Mungkin di sini bisa Ya. kelihatan saja. Ya. Jadi sebenarnya Al-Lamanil Quran ini adalah metode setelah metode baca. Jadi kasusnya itu di TPQ kami dulu itu anak-anak setelah kelas 5 SD atau sudah dianggap bisa membaca Al-Quran, kemudian tidak belajar lagi, alias sudah mentas. Udah Tidak selesai ada ya? materi lanjutannya. Iya, tidak ada materi lanjutannya. Maka dari itu kita juga akhirnya kan ada kenaikan, akhirnya mereka ngaji lagi, SMP ngaji sampai SMA pun ngaji dengan materi tetap di Al-Qur'an. Lah isi dari Al-Lamanil Quran itu seperti ini. Hmm. Ini untuk awal itu ada nomor surat, kemudian ada suratnya, kemudian ada pembagian tema. Jadi misalnya Hmm. di sini surat An-Naba itu kami bagi menjadi empat tema. Dari 4 tema itu juga potongan-potongan ayatnya juga terbatas seperti ini nanti. Lah Oke. ini 1 sampai 16 saja. Dan itu ditulis samar, dicetak samar yang nantinya itu bisa ditebali. Jadi tidak perlu menghafal full satu An-Naba, tetapi cukup sesuai dengan temanya. Nah, di sini sudah bisa memahami anak-anak itu tema dalam surat An-Naba itu seperti An-Naba. ini, sudah terkonsep di awal. Iya, Oke. sudah terkonsep di awal. Ini yang nomor 2. Jadi yang pertama tadi adalah awal sebagai
sebagai mukadimah, diterangkan singkat tentang suratnya bagaimana, kemudian masuk ke materi selanjutnya yakni tahsinnya. Jadi ini itu yang pertama nanti dibacakan semuanya oleh guru mulai dari ayat 1 sampai 16. Kemudian dikuliti satu-satu, satu ayat ditirukan, kemudian diartikan. Satu ayat ditirukan, kemudian diartikan sampai ayat ke-16. Setelah itu baru murid ini membacakan. Jadi untuk mengecek apakah bacaannya sudah benar atau belum. Nah ini tahap kedua. Tahap kedua ini adalah tahap tahsin dan tarjim. Baru masuk nanti di tahap ketiga. Ketiga di sini ada intisari sama indikator. Intisari itu sebenarnya rangkuman dari tafsir. Selama ini kan kalau kita mau memahami Al-Quran buka tafsir dulu. Lah untuk awal, untuk anak-anak awal terus buka tafsir itu kan berat. Jadi paling ringan ya kita buka yang ringan-ringan. Namanya kita anggap sebagai intisari. Intisari tafsir. Nah, jadi ringan seperti itu. Nah, indikator ini adalah pertanyaan apakah sudah dilakukan atau belum. Jadi inilah yang menggugah pengamalan. Apakah Al-Quran ayat ini sudah dikerjakan atau belum? Kalau belum, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini yang paling penting kan sebenarnya di sini. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, tetapi yang paling penting adalah difahami dan diamalkan. Maka ada dorongan untuk mengamalkan Al-Quran ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan di dalam indikator. Ya, baru di terakhir nanti ada checklistnya. Nah, ini adalah checklist hafalan. Ya, jadi di akhir nanti di bagian akhir kitab itu ada checklist setoran. Kapan dia menyetorkan hafalannya, terus tanda tangan. Nah, ini akan memudahkan. Jadi siapapun yang pakai itu sudah terkonsep semuanya, baik dari awal ya mulai bacanya, kemudian nulisnya, sampai memahaminya, sampai mengamalkannya, bahkan nanti dalam proses hafalan juga pun sudah tercakup semuanya. Dan prosesi hafalan ini harus dibedakan waktunya. Jadi kalau yang waktu tadi menerangkan dan lain sebagainya itu dalam satu waktu. Nah, untuk yang di tes murojaah atau tes ziyadah ini di waktu yang lain. Jadi tidak kita samakan gitu. Kalau yang kitab Alamanil Quran ini kan sebenarnya kan dibuat klasikal ini cocoknya memang. Dibuat klasikal di dalam kelas. Iya, dalam kelas. Ada guru, ada santrinya, kemudian diterangkan kayak pelajaran seperti itu. Jadi diterangkan seperti mahfudun mungkin Ustaz. Jadi yang tadi di ayat itu sampai 16 ya diterangkan seperti mahfudun, benar diterangkan sudah acuannya sudah ada. Nah nanti di waktu yang lain itu baru ada setoran. Jadi sebelum dia menghafal, memastikan dia sudah paham dulu. Paham. Oh, ini berarti ya, paham dulu. Dilakukan sebelum menghafal. Sebelum menghafal. Jadi memastikan hafalan itu adalah sudah harus dipastikan dia paham dulu. Paham mufradatnya, paham tentang maksudnya, baru dihafal. Nah, yang menjaga hafalan tetap langgeng kan sebenarnya di tingkat pemahaman itu. Jadi biar tidak capek ngulangnya itu. Tidak capek ngulangnya, tidak capek ini karena diikat dengan pemahaman tadi. Dan dia menulis ya, Ustaz? Akhirnya kan sebenarnya sudah diperjalan di pondok, tetapi di dalam Alamanil Quran sudah tetap, Ustaz. Oh, tidak ada. Refleksinya ini sudah berburu. Oh, oke. Sudah ada refleksinya. Ya. Manfaatnya, Ustaz, ini menarik sekali ini. Kalau dia memahami dulu, terus kemudian dia mufradatnya udah paham, baru kemudian dia menghafal. Sebenarnya tidak ada yang baru. Jadi kita kan dalam proses belajar ini kan meneliti bagaimana Rasulullah dulu mengajarkan Al-Quran. Jadi ketika di Madinah ada Abu Sufah itu ketika beliau mendapatkan wahyu kan mengumpulkan para sahabat.
Ya. Kemudian beliau menyampaikan ayat, Oke. istilahnya membacakan ayat. Kemudian para sahabat menirukan. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana ayat tersebut, maksudnya apa dan lain sebagainya kan diterangkan. Setelah Hmm. diterangkan, faham benar, baru para sahabat menuliskan. Setelah dituliskan, dicek Hmm. lagi apakah tulisannya sudah benar atau tidak. Setelah itu baru diminta untuk mengamalkan dan menyebarkan. Nah, jadi kalau kita melihat itu kan ada 6 pola pendidikan Al-Quran itu. Jadi mulai membacanya, Hmm. menuliskannya, Hmm. memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, sama mendakwahkannya. Oke. Jadi kalau kita lihat pendidikan Al-Quran di era sekarang yang kita lihat itu baru pertama ada program membaca Al-Quran. Eh, Metodenya sudah banyak sekali. ya, Yang kedua muncul pesantren-pesantren tahfidz dan pada akhirnya ada sekolah-sekolah tahfidz juga. menghafal. Nah, belum masuk ke pemahaman. Iya, menghafal. Jadi Hmm. yang dikejar hafal. Bahkan ada kasus kita ada pindahan anak SD itu, kasus bahwasanya dia itu di sekolahnya hafal, juz 29 hafal. Tetapi dia mengajarkan di sekolah itu pakai tulisan Latin. Ya. Oh, oke. Jadi yang diajarkan tulisan Latin untuk mengejar hafalannya itu, biar anak ini dianggap sudah hafal, padahal belum Hafal. bisa baca, kan? Hafal, tetapi Ah. hafalannya pakai Latin itu, kejar itu. Pakai tulisan Latin Hmm. itu. Nah, ini kan ironi ya, gitu. Ironi lembaga sekarang itu seperti itu. Karena yang dikejar, yang dianggap wah itu Hafalannya. yang hafalannya banyak. Ya, Pak. Ya. Makanya saya juga kan kepingin bukan pondok bumi Al-Quran apa pondok tahfidz, bukan pondok Hmm. tahfidz, lebih dari itu, Ya, ya, ya. lebih banyak dari itu. Itu yang penting. Nah Hmm. sekarang kita mungkin akan kita dakwahkan itu kan memang Al-Quran itu harus difahami, kemudian diamalkan. Maka di pondok ini kan ada tulisan moto itu, ya jadi targetnya adalah bukan berapa banyak ayat Al-Quran yang kau hafal, tidak ada kata-kata itu. Jadi yang Hmm. ditulis di sini adalah berapa banyak ayat Al-Quran yang kau amalkan. Jadi Ah, orientasinya adalah nah, kalau pengamalan kan nggak ada habisnya, Zed. Jadi istilahnya ketika betul. kita lulus, anak dianggap sudah hafal, tetapi dia masih punya PR. Bahkan nanti sampai berkeluarga, sampai di mana saja, dia masih punya PR mengamalkan Al-Quran. Karena hitung-hitungan kami, kalau Rasulullah saja butuh 22 tahun, 2 bulan, 22 hari untuk mengamalkan Al-Quran. Kita yang jauh dari masanya nggak mungkin, nggak cukup segitu itu. Ya, bahkan sampai meninggal pun pasti masih ada banyak ayat Al-Quran yang masih belum kita kerjakan. Jadi pendidikannya akhirnya long life, ya sampai meninggal. Ya. Ya, ya, Jadi ya. tidak terkungkung dalam lembaga pendidikan saja. Kan ada bukunya Alamanil Quran. Baru 29, juz 30 berarti Sat ya. Nah, kalau di, Ya, sekarang sudah masuk 29, sudah siap cetak. kalau sudah siap cetak, juz 29. Kalau di tempat antum nih, mereka pakai apa, Sat? Kalau di pondok, kalau pondok yang tadi refleksi, Zed. Jadi di pondok mereka mandiri. Cuma yang tema-temanya sudah kita buatkan semuanya, mereka setoran seperti itu. Cuma selanjutnya kan refleksi. Jadi Hmm, memang awalnya dari refleksi mereka nulis. Jadi menulis ya. yang memang belum iya nulis karena kan kitab ini kan kita orientasinya kan biar dakwah untuk Untuk keluar keluar pesantren. ya. Kalau di pondok nulis Nah, ya. keluar pesantren. Iya, kalau mereka yang di dalam banyak nulis refleksi itu. Ah, refleksi itu ditulis. Bagus sekali tuh. Ditulis di kutip. Ah, oke. Jadi anak-anak menuliskan hasil refleksi dia.
Ada pemahaman itu. Ya, setiap hari qoblal maghrib itu waktunya. Oh, qoblal maghrib waktunya Qoblal itu ya. maghrib sambil sambil mandang matahari terbenam, itu refleksinya dapat. Oh, dia memahami Al-Quran dulu, baru kemudian menuliskan refleksinya setiap hari gitu ya. Refleksinya tiap hari. Karena itu yang nanti yang nyantol di dalam hati kan itu. Iya Yang akan betul. terkenang, akan ingat, akan ngopeni hatinya kan di situ ya sebenarnya dapatnya. 6 tahun di sana berarti 30 juz ya? Ya, untuk saat ini kita baru bisa melayani itu 3 tahun, ya. Karena memang waktu apa tempatnya yang terbatas, kita kasih memang 3 tahun 3 tahun. Jadi yang lulus SD hanya 3 tahun di sini, SMA-nya kita harapkan keluar. Oh, Begitu pula yang SMA 3 tahun. Nah, 3 tahun itu ada yang sudah selesai, ada yang belum. Yang kalau yang SMA belum itu gimana? rata-rata sudah selesai. Yang belum nanti baru kita kita sampaikan karena sebenarnya untuk Al-Quran dihafal itu kan sebenarnya cepat. Ah, oke. Jadi kan dia kalau hitungan kita, kalau dalam 1 tahun dia tidak sampai 15 juz, berarti dia belum punya potensi untuk hafal 30 juz. Saat Hmm. ini, Hmm. ya, andai kata bisa waktu yang lain, ya. Maka ketika dia Oke. SMP kok belum nyampe 30 juz, berarti belum sekarang nak waktumu itu. Waktu hafalmu belum sekarang karena kondisi niatmu dan lain sebagainya itu belum belum terlalu kuat. Oke. Kita untuk ke pesantren termasuk ke Gontor, ada yang ke Gontor dan banyak yang SMP di sini kemudian lanjut ke Gontor, terutama yang putra-putranya alumni. Jadi Rata-rata seperti itu. pokoknya 3 tahun itu mudah-mudahan bisa 30 juz kira-kira begitu ya. Iya, mudah-mudahan saja. Itu Ah, biasanya yang oke. SMP itu kan tidak banyak. Biasanya satu angkatan kita yang selesai itu ada, ya mungkin ada 2 anak, 3 anak itu sudah selesai. Kalau yang Hmm. belum, berarti kan saya minta untuk oper lagi. Ketika oper dia sudah merasakan apa pendidikan di luar, kemudian ada giroh untuk menghafal, kita persilakan kembali. Ketika Oh, oke. kembali itu cepat ya. Nah, Lebih cepat kembali ya. nanti bisa cepat menghafal. Iya, Hmm. karena yang dibutuhkan kan giroh untuk menyelesaikan itu. Kapasitas tempat antum berapa orang, Seth? Untuk 10 tahun ini kita hanya nerima di angka 40 anak saja. 40 anak ya. Hmm. Putra putri itu Ya, gimana? untuk 10 putra saja. Putra saja berarti ya. Putra saja selama 10 tahun ini sampai sekarang berarti saja. Iya, sampai 2026 lah. Baru nanti kita Ya, kita bisa menerima sampai sampai lebih banyak lagi, insya Allah. untuk yang kitab dan metode lah saya bilang ya, Al-Lamanil Quran. Itu bisa digunakan di tempat-tempat lain berarti, Ustaz. Iya benar, Zat. Jadi bisa digunakan tempat-tempat yang lain, terutama yang memang apa kecenderungan bukan fokus di tahfidz ya. Kalau tahfidz Hmm. full kan memang harus 30 juz. Kalau ada seperti contoh di Gontor yang kita rasakan kan memang kewajibannya hanya juz 30 saja. Ya. Ini sebenarnya sangat tepat dipakai karena dari segi pemahamannya juga sudah bagus. Kemudian apa peta ada kan peta temanya itu kan harus digah Hmm. sehingga satu juz saja kalau memang dipegang benar-benar ini sangat bermanfaat di masyarakat ya, Betul, betul, terutama di betul. pesantren-pesantren modern yang memang di situ tidak ada tahfidznya misalnya, dan tergantung nanti bisa ditarget 30, 29, 28, 3 juz atau 1 juz. Ya, semisal di Condong, pesantren Condong kemarin kita baru saja ada pelatihan Zoom, itu targetnya 5 juz. Ya, targetnya 5 juz selama KMI. Jadi mulai mulai kelas 1 sampai kelas
6. Itu targetnya 5 juz. Nah, itu bisa dipakai kalau tidak full karena kan memang ada materi-materi yang lainnya dan hanya membutuhkan 2 jam saja selama 1 minggu. Jadi hanya dimasukkan di kelas hari Rabu sama hari Kamis. Nah, ini kan nggak terlalu berat dan bisa dikompar dengan materi lainnya. Nah, ini tergantung lembaganya masing-masing seperti apa. Jadi untuk memperkaya ya, kira-kira pelajaran tafsir lah ya. Ya, kalau tafsir kan memang agak berat. Kalau memang butuh yang bahasa Arab kan kita juga ada tafsir maudhu'i itu yang ringan. Tafsir Al-Ghazali itu kan ada tafsir maudhu'i ringan itu yang berbahasa Arab. Tetapi untuk yang tahlili, ini kan kita istilahkan alamanul Quran ini, dia tahlili, dia runut, mulai dari surat An-Naba sampai An-Nas, atau dibalik dari An-Nas sampai An-Naba. Tetapi ketika ada ayat panjang, kita pilih ke tema. Jadi akhirnya ya tahlili maudhu'i. Kombinasi lah ya. Ini kombinasi, akhirnya kuat di bidang apa, di tema-tema khususnya bisa kuat, bisa melekat. Antum ingin seperti apa, Zat? Profil lulusannya ini dibekali dengan model-model pembelajaran seperti ini. Yang kita inginkan itu satu, ya mereka selepas dari pesantren itu tetap pegang Al-Quran dan istiqomah mempelajari Al-Quran karena PR-nya sampai meninggal. Jadi yang pertama kita tanamkan itu, ya. Jadi yang terus kita ulang-ulang itu adalah mau hidup bagaimanapun nanti di luar sana, berpeganglah sama Al-Quran. Yang pada akhirnya kita sudah meluluskan 3 kelulusan. Dan alhamdulillah semuanya mendapatkan beasiswa. Untuk yang aliyah saja. 3 kelulusan itu maksudnya? Kalau yang SMP kan otomatis. Nah, kalau yang di SMP kan otomatis di luar, dipindah ke pondok yang lain. Kalau yang SMA kan otomatis ke kampus. Nah, yang ke kampus ini semuanya 3 angkatan lulus. 3 angkatan lulus. Semuanya tidak ada seorang pun yang tidak dapat beasiswa. Alhamdulillah. Berapa orang, Zat? Ya banyak. Tiap angkatan ya ada 4-5 anak lah. Karena kan memang nggak banyak, banyak. Tetapi semuanya mendapatkan beasiswa. Beasiswa apa, Zat? Kebanyakan itu. Beasiswa kuliahnya. Beasiswa kuliah. Beasiswa tahfiz atau apa? Tahfidz, jalur tahfidz. Oh, jalur tahfiz ya. Di berbagai universitas ya. Iya, dalam maupun luar. Oh, ada di luar negeri. Jadi, yang di luar ada, kemarin baru kita kirim ke Pakistan. Ada 1. Terus yang ke kedokteran ada kemarin. Alhamdulillah masuk kedokteran Trisakti. Itu beasiswa. Itu juga selamatnya garap beasiswa. Tapi nggak bisa beasiswa full. Tidak beasiswa full, tapi ada potongannya lah. Ya. Terus ada yang di UMJ, kemudian ada beasiswa pemerintahan Kalimantan, Kaltim, itu juga ada. Ada beasiswa provinsi, itu ada. Ya hampir kita cek semuanya, itu dapat beasiswa semuanya. Alhamdulillah. Ya, kalau dari lulusannya seperti itu. Makanya kita orientasikan anak-anak mau jadi apapun, ya openi Al-Quran. Jadi mau ditempatkan dimanapun, Al-Qurannya tetap terjaga. Karena yang dapat barokai, terus apa benteng dan lain sebagainya, ya Al-Quran ini. Al-Quran ini. Terakhir, Zat, apa ke depan nih impian Visi Antum ini, pesantren Bumi Al-Quran itu pengennya seperti apa sih? Yang pertama, kita tidak buru-buru dalam bangun pesantren. Kita tidak buru-buru santri banyak. Kita tidak buru-buru membangun besar. Tetapi yang kita openi adalah nilai dan jiwa. Karena kita menginginkan pesantren ini ya sampai ratusan tahun ke depan. Dan itu kan akan kuat dengan nilai dan jiwa. Yang kedua, waktu terbatas. Ya, jadi kalau saya memandang kan memang saya ini mendapatkan kesempatan hidup kedua. Karena dulu waktu pulang dari luar negeri kan dalam keadaan sakit dan sangat parah sekali.
Ya kemudian selamat di situ. Akhirnya setelah selamat itu kan saya nulis banyak buku. Hmm. Nah, nulis banyak buku itu adalah bagian dari peninggalan kami. Ya, andai kata sewaktu-waktu diambil oleh Allah, ini yang saya tinggalkan. Nilai, metodologi, konsep, ini yang harus diteruskan oleh anak-anak kami. Gitu kan. Kalau harta kan cepat habis, buat Ya. rebutan ya selesai. Tapi kalau metodologi, sistem yang kita bangun, ya itulah yang kita. Maka konsentrasi kami hanya membangun itu saja, metodologi sama sistem supaya bisa dilanjutkan setelah kami. Ya. Dan dari segi kemanfaatan, bukan pada kemanfaatan bahasanya seperti ini. Kamu tidak perlu belajar Al-Quran ke bumi Al-Quran semuanya, gitu. Ya, bahkan di beberapa tempat jangan ke sini semuanya. Di tempat-tempat kalian itu banyak. Ya, bahkan yang kita terima pun ada kader-kader pesantren. Ya, kita dimintain kader, enggak, jangan kirim kader aja ke sini. Kemudian silakan nanti bisa berkembang pesantren yang di luar-luar Jawa itu. Ya, jadi yang kita inginkan barokahnya itu, barokah Al-Quran ini bisa menyebar kemana-mana tanpa mereka datang. Alias metodologi kita bisa dipakai di mana-mana. Lah, itu yang kita harapkan. Ya, istilahnya kemanfaatan itu meluas tanpa mereka harus mondok di pesantren ini. Karena ya tadi keterbatasan tempat dan lain-lain tadi. Allah, Ustaz Ghazali, mudah-mudahan pesantren ini selalu berkembang, untuk selalu sehat, Siap. untuk Amin, amin, bermanfaat amin. untuk masyarakat. Kepada Amin. biasa, Waalaikum. Insyaallah. berarti kalau ada pesantren yang pengen misalnya halaman Al-Quran, itu menghubunginya kemana, Ustaz? Ke antum bisa, ke kami bisa. Oke, Langsung bisa, Ustaz. langsung Pesantren bisa Bumi ya. Al-Quran. Di Instagram atau di mana? Atau Langsung di ke nomor WA kami bisa ke 0822 4557 6619. Bisa Oke. menghubungi ke situ. Oke. Nanti kalau enggak lewat saya juga bisa ya. Oke. Oke, Ya, bisa. nanti saya hubungkan dengan antum. Syukran jazilan Siap. Ustaz. Kafana bihadza. Ila liqa fi waqtin akhar. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.